Halo guys, kembali lagi di channel Toys Karta. Dan kali ini kita tetap masih lanjutin Pokemon Skyward yang region Kanto ya. Karena region Kanto belakangan kan lagi keluar terus ya, lagi dirilis terus. Jadi region lain kayaknya dilupain sama Bandai. Jadi ini dia salah satu yang masih paling baru ya, yaitu nih Pokemon Skyward yang premium. Dia adalah Rurina dan Kajirigame. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya, di game Inggrisnya kita kenal namanya Nessa sama Dreadnought. Jadi kita panggilnya Nessa sama Dreadnought aja ya. Jadi gini, boxnya kurang lebih hampir mirip sama kayak si Raihan, cuma nggak setebal Raihan ya. Tapi kurang lebih kotaknya ukurannya hampir sama lah. Jadi kita masuk aja ke unboxingnya. Oke, jadi kayak gini kotaknya. Segini ukurannya, nggak gitu gede ya, walaupun premium. Di bagian atasnya nih, depannya nih ada Nessanya sama Dreadnought. Terus ada ini tulisannya Rurina dan Kajirigame dalam bahasa Jepangnya. Terus di bagian bawah cuma tulisan. Di bagian sini ada beberapa line up galar ya. Terus di sebelah sini juga cuma tulisan. Dan di belakangnya nih ada line up lininya galar ya, sama beberapa trainer yang belum rilis ya. Jadi ini masih baru dua ini nih, sisanya masih bulan apa ya, masih on the way lah, dia belum rilis. Kita langsung aja buka. Kita buka dari sini aja. Set. Nah, ini kotaknya, blisternya, dalamnya. Dan seperti biasa kalian dapat permen nih. Kemarin-kemarin dapat permen gak sih ya? Kok kayaknya tenggelam di dalam boxnya kayaknya. Nah ini ketahuan yang langsung ada permennya, karena ini sebetulnya kan Candy Toys ya, tapi jadi premium. Dan seperti premium Pokemon Skyward lainnya, kalau misalnya dalam box kayak gini selalu ada bagian ini ya, kardus yang ngelindungin blisternya supaya di perjalanan nggak hancur gitu. Soalnya kan figurnya cuma di tengah nih. Kelihatan ya, ini ada Dreadnought-nya, terus ada Nessanya, sama ini kayaknya stand buat Nessanya. Jadi aksesorisnya nggak terlalu banyak ya. Oke, sekarang kita masuk ke reviewnya. Oke guys, jadi ini dia ketika Nessanya dan Dreadnought udah di unboxing ya. Dan bisa kita lihat aksesorisnya emang cuma ini doang, cuma stand untuk Nessanya. Jadi kalian nggak dapat aksesoris yang lain-lain ya, karena saat ini bener-bener minimalis gitu. Terus untuk Nessanya sendiri, tadi udah sempat saya lihat-lihat dulu sebelumnya. Nah ini sebetulnya yang agak saya khawatirkan sih, kalau misalnya Bandai bikin figur kecil tapi detail, itu pasti ada aja defect-nya. Dan bener feeling saya, kalau misalnya si Nessa ini ternyata banyak catnya nih nggak bagus ya. Nih kayak lihat nih di bagian sendalnya, orange-nya nih nggak rata gitu kan. Karena dibanding sama kostum trainer lainnya, si Nessa ini termasuk yang paling banyak detail ya. Lihat kan dekalnya banyak ya, di baju sininya, di perutnya juga ada kuning-kuning nih, di sini ada gelangnya juga, di sini ada logo juga. Jadi banyak detail-detail kecil yang mana hasilnya ternyata walaupun ini rilisan premium, tapi ya tetap aja gitu nggak rapih. Buat rilisan premium ini saya kurang puas sih gitu, kurang puas karena kurang rapi ya. Mungkin kalau ini reguler akan lebih sedikit dimaafkan, cuma karena ini rilisan premium jadi sayang gitu loh. Maksudnya orang kan udah spend lebih mahal gitu dibanding Pokemon Skyward biasanya, cuma ternyata catnya nggak terlalu memuaskan gitu. Tapi di figur ini semuanya Dove kecuali si bolanya nih, si dive ballnya ini glossy sendiri. Dan kayak yang lain, kepalanya Nessa nih kayaknya bisa digerakin dikit doang, cuma ya
kepalanya doang gitu. Dan gunanya si aksesoris ini cukup krusial ya, karena rambutnya dia kan panjang nih di belakang dan cukup besar, dan kakinya kecil. Jadi kalau misalnya dia berdiri sendiri gini tanpa stand, hampir pasti jatuh gitu ya. Jadi udah pasti kalian harus masang si standnya. Caranya gampang, cuma tinggal diselipin aja nih di bagian belakang sendalnya. Nah ini hal wajib banget ya. Terus untuk si Dreadnought-nya ini juga udah cukup oke ya, udah cukup oke. Walaupun kelihatan catnya agak beleber dikit gitu ya, dia agak putih-putih gini. Mungkin dari dekal matanya kali ini putih-putihnya ya, kesini dikit. Nggak terlalu kelihatan tapi di mata saya sih kelihatan ya. Cuma kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi overall yang lainnya oke ya, karena dia warnanya cuma doff gini aja, nggak ada gradasi yang macam-macam. Dan bagian cangkangnya juga bagus nih, coklatnya nggak plain warnanya, dia ada gradasi gelapnya. Cuma di badannya nih dia cuma satu warna aja, biru turquoise-nya, dan kuningnya juga bagus, dan ini nggak ada artikulasi yang jelas ya. Oke, sekarang kita akan coba bandingin dua figur ini sama Pokemon Skyward yang udah rilis sebelumnya. Sekarang kita akan coba ukur dulu si Nessa sama Dreadnought-nya. Ini kita lihat ya, Nessanya ini tingginya 9 cm, jadi dia 1 cm di atas trainer utama ya, trainer karakter utamanya. Emang di game dia cukup tinggi sih, jadi bukan anak-anak perempuan yang pendek-pendek, tapi dia termasuk perempuan dewasa yang tinggi. Dan si Dreadnought-nya ini ukurannya sampai paling atas nih 5,5. Sebetulnya nggak kecil sih, karena Dreadnought ini kan kayak kura-kura ya. Jadi memang karena posenya merunduk ke bawah, jadi dia ternyata nggak terlalu tinggi. Tapi untuk ukuran proporsinya masuk, emang segini. Sekarang kita coba dulu bandingin sama trainer yang udah rilis. Nih si Gloria, ini Gloria 8 cm ya, jadi lebih tinggi Nessa 1 cm. Sedangkan untuk sama si Raihan dia 11 cm, sampai tangannya sih 11 cm, jadi 2 cm di atas Nessa. Sebetulnya kalau tinggi Raihannya sendiri 10. Jadi ini perbandingannya cukup bagus ya. Jadi ini 8, ini 9, ini 10 cm dari sampai kepalanya. Terus untuk Pokemonnya, ini Dreadnought-nya dan ini sama-sama Pokemon Galar. Tingginya ya masuk lah ya, ukurannya nggak ada yang kegedean, nggak ada yang kekecilan. Dan dua Pokemon ini di gamenya mereka bisa berubah jadi Gigantamax ya, jadi raksasa tuh, jadi kaiju. Saya juga penasaran sih, apakah Bandai bakal ngeluarin versi Gigantamax-nya yang besar banget itu dalam versi Skyward. Semoga ya. Tapi dua Pokemon ini nih salah dua yang ikonik dari trainer-trainernya masing-masing. Jadi gitu aja untuk perbandingan tingginya. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya dari Pokemon Skyward, Nessa dan Dreadnought nih, atau dalam bahasa Jepangnya nih Rurina dan Kajerigame. Jadi kalau menurut saya set ini gimana ya? Kalau dari segi Nessanya sih agak kurang memuaskan ya, karena yang tadi udah saya bilang, kalau Bandai bikin figur kecil tapi detail banget itu khawatir gitu ya. Khawatirnya ya itu catnya pasti ada aja yang miss gitu ya. Terbukti kan tadi yang udah diliatin di review, kalau di bagian kayak orange-nya nih ada yang nggak rata gitu kan. Padahal harusnya bisa gitu, dan putih-putihnya ini juga kayak transfer ke bagian kakinya. Tapi untungnya di bagian atasnya sih cukup aman, walaupun detail dekalnya banyak, nggak ada yang kegores untungnya. Tapi untuk barang premium gitu ya, ternyata QC-nya Bandai tetap sama kayak produk regulernya.
Jadi itu terserah keputusan kalian. Kalau misalnya kalian mau tetap ngambil premiumnya juga silakan, tapi ya gitu, akan QC-nya akan random gitu. Jadi belum tentu yang punya kalian nanti akan ikutan sama-sama defect. Bisa siapa tahu bagus, tapi yang di sini nih agak kurang rapih gitu. Tapi untuk si Dreadnought-nya ini cukup aman karena warnanya kebanyakan warnanya plain ya. Walaupun di bagian coklatnya nih dia gradasi, ada bagian gelap, ada bagian terangnya, tapi warna biru dan kuning ini aman banget. Jadi untuk Pokemonnya nggak masalah. Dan ya aksesorisnya cuma stand aja gitu. Standnya yang wajib banget dipakai sama Nessa, kalau nggak dipakai dia susah berdiri ya. Jadi beda sama trainer lain yang bisa berdiri tanpa stand. Ya, jadi gitu aja sih kesimpulan dari saya untuk set ini. Jadi terserah kalian, kalau misalnya kalian mau tetap untuk beli untuk lengkapin lini Galar, ya ini juga salah satu yang wajib, karena kalau kalian, apalagi kalau kalian yang udah punya Raihan ya, ini wajib juga karena ngelengkapin dari gym leadernya Sword and Shield gitu ya di Galar Region. Cuma kalau emang pas datang nanti agak defect atau bleber jetnya karena terlalu detail memang figurnya, ya itu memang udah resiko dari produk Bandai gitu. Oke, jadi klik like aja videonya kalau kalian suka, terus bisa share ke teman-teman kalian yang koleksi Pokemon juga. Terus jangan lupa subscribe Toys Karta untuk lihat updatean mainan terbaru di Indonesia, apalagi Pokemon Skyward ya. Kita nih koleksi banget, jadi pasti lengkap. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.